Males biasa. Wah, aku yang jalur ke aslinya. Ini aslinya. Itu aslinya Oh, soalnya. ini balik. Lebih mirip yang ini, Pak. Kayaknya lebih mirip yang ini. Ini. Silau Grogi. Pertamanya kan 1960. Batu pertamanya di mana ya, Pak? Batu pertamanya di dalam. Oh, di dalam. Nah, kalau motif masjid ini motifnya motif apa nih, Pak? Motif kecerbonan. Oh, di Cirebon. Cirebon. Oh. Kan memang daerah Cirebon. Jadi hampir 3 kali lah. Ini yang terbaru itu ini hasilnya itu yang baru juga. Jadi awal mulai cuma kecil aja, Pak ya. Iya. Makanya banyak sebagian ada yang hajatnya kabul gitu. Oh. Mungkin karena tokoh Soekarno pernah Ah. di sini mungkin ya. Mungkin. Kalau Maksudnya? ya kenapa kok di peletakan batu pertamanya oleh Soekarno itu ada Awal dulu kan kunjungan Pak Soekarno ke sini kan 1959-an. Nah, itu kan yang punya kan Raden apa? Bu Haji Karmini. Beliau mau bangun masjid. Iya. Kita Pak Soekarno itu letakkan dari pertama. Tapi peresmiannya sih sama wali kotanya. Iya. Setelah Sekian sudah tahun. jadi ya. Iya. Tapi kan Pak Karno sempat berkunjung, ketika berkunjung pasti mampir ke sini, Pak. Oh iya jelas, mampir sini dan sholat di sini. Sempat tahajud di sini juga. Iya, jadi ada apa ya? Lima Kliwon apa gitu. Itu ada yang itu yang paham tuh. Maka di sini. Dia sempat sholat di sini. Jadi banyak orang yang ke sini tirakatan di sini, Pak. Iya, maksudnya beberapa orang tuh ada yang hajatnya kabul lah. Oh, iya. Ya kan masing-masing orang Iya. bentuk keyakinannya ya. Ini Fotonya Bung Karno di sini nggak ada ya, Dari Pak? mana aja Pak yang berkunjung ke masjid ini? kenapa? Dari mana aja yang paling jauh? Rata-rata. Maksudnya paling jauh. Maksudnya dari lingkungan masyarakat, apa masyarakat di sini apakah ada dari luar Pulau Jawa datang ke sini? Belum pernah. Kurang tahu Pak. Beberapa orang cerita gitu. Pejabat, caleg. Tirakatan di sini. Iya, ada cerita-cerita seperti itu. Setelah kabul dia cerita, setelah kabul Oh, iya. dia sholat di sini, mama. Kan namanya orang ibadah kita nggak nanya-nanya kan Iya. itu apa. Tapi pas setelah kabul dia Ya, relatif. cerita saya Namanya siapa Pak? Dr. Alamsah. Dokter Alamsah. sebagai Saya pengurus masjid. ketua yayasan aja. Ketua ya. Sana apa Pak? Ke yayasan Garmini. Yang punya kan Haji Garmini. Oke. Masih, Pak. Yang kan ada strukturnya, yayasan ada strukturnya. Nuhun Pak. Sejarah erat dengan Bung Karno. Pemberian nama Sunan Jati dari Bung Karno. Monggo Pak, sini Pak. Monggo saya Pak. Jadi nggak apa-apa. Tadi setelah kita melaksanakan sholat asar berjamaah dan masjid Gunung Jati Cirebon dan diterima dengan sangat baik oleh pengurus yang bersangkutan. Ada Pak Satoli Maturnuwun, Pak Satoli, kemudian ada Pak Slamet dan juga Pak Jajat. Terima kasih. Dan kemarin teman-teman presiden dan kawan ada yang luar biasa hari ini kita lihat bersama-sama. Jadi setelah kita menjalankan jalan-jalan sinau Pancasila ya, sinau sejarah di berbagai kota, berbagai
daerah. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu kita ke Linggarjati, Kuningan, sebelah selatannya Cirebon. Hari ini kita silaturahmi di Kota Cirebon. Tadi kita sudah ke Kepala Dinas Kebudayaan Kota Cirebon, dan salah satu yang penting untuk kita diskusikan adalah bagaimana pemerintah lebih memberikan perhatian, khususnya Pemda DIY memberikan perhatian terhadap tempat-tempat yang bersejarah melalui 3 hal. Yang pertama, tentu saja aspek ilmu pengetahuan dikedepankan dengan melakukan penelitian, riset, penyusunan naskah akademik untuk memastikan naskah otentik itu ada dan benar. Kemudian yang kedua, pengembangan agar pendidikan, edukasi tentang sejarah, tentang Pancasila pada anak-anak kita bisa berjalan lebih baik dengan pembangunan museum, pembuatan film, pembuatan buku, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah kerjasama. Hari ini kita berada di depan prasasti ya, yang menerangkan satu peristiwa yang luar biasa besar, di mana Ibu Darmini ya, Ibu Hajah Siti Darmini Saroyo binti Raden Mukhtalar Surya Atmaja, ini hibahnya dan tempat ibadah, sekaligus untuk menjamin Bhinneka Tunggal Ika, menjamin toleransi. Kita paham di Indonesia ada berbagai agama dan kepercayaan dan hidup rukun di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini kita melihat satu hal yang sangat menarik. Ketika Bung Karno, kalau di sini disebutnya PJM ini singkatannya Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Soekarno, selain berdiskusi dengan pemimpin Soviet waktu itu untuk melestarikan dan juga menghormati makam Imam Nambori dan juga mendirikan masjid di sana. Di kota Jogja juga ada namanya Masjid Syuhada, itu yang diinisiasi oleh para pemimpin bangsa waktu itu bersama dengan Bung Karno. Dan hari ini kita jauh dari Jogja, di Cirebon, di Masjid Gunung Jati ini menemukan sejarah yang luar biasa, di mana Bung Karno bersama dengan tokoh masyarakat waktu itu ya berdialog, dan pada tanggal 17 Agustus 1960 Bung Karno memberikan nama kepada masjid yang dihibahkan oleh Ibu Hajah Darmini tadi dengan nama Masjid Sunan Gunung Jati. Tentunya ini punya makna yang luar biasa, sehingga harapan kita nilai-nilai penghormatan terhadap sejarah ini diperkuat oleh pemerintah. Dan satu yang menarik adalah sekaligus di situ Bung Karno melalui monumen yang hari ini kita sama-sama lihat adalah memperkokoh, memperkuat bagaimana perkembangan Islam di Indonesia, dan sekaligus hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain, umat agama yang lain. Itu menurut saya luar biasa. Di Jakarta ada katedral yang dekat dengan Istiqlal, di Jogja juga Masjid Syuhada dekat dengan katedral, dan seterusnya. Termasuk ada Borobudur yang itu menghormati saudara kita yang Buddha, dan Prambanan saudara kita yang Hindu, dan seterusnya. Itu hidup berdampingan luar biasa. Jadi harapan kita Pemda dapat bekerja sama untuk riset, pengembangan museum, sekaligus pembuatan film-film agar kita ini ngerti tentang sejarah. Dan satu-satunya bangsa yang memiliki catatan sejarah begitu besar itu Yogyakarta dan Indonesia tentu saja, dan juga hari ini kita ke Cirebon. Nah, maka pada Pak Kiai Umaruddin Asgar untuk memberikan Jadi itu sendiri masih sejarah yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita mendapat cerita bahwa Bung Karno dulu kalau sholat di sini selalu pakai pakaian adat keraton. Jadi itu memberikan gambaran bagi kita bahwa wawasan kebangsaan, nasionalisme bangsa kita yang dibangun oleh para pendahulu itu selalu menyatukan, mengintegrasikan antara agama dan budaya. Itulah kenapa pokoknya wawasan kebangsaan kita, karena para pendiri bangsa selalu menyatukan agama dan budaya, tidak memisahkannya. Seperti Pak Karno di sini, kalau sholat di sini ceritanya selalu pakai pakaian adat keraton Cirebon, tidak memakai pakaian mungkin yang
gaya Islam yang biasa. Itu bukti bahwa beliau menggabungkan antara agama dan budaya untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Dan hal seperti ini akan kita terus telusuri bagaimana wawasan kebangsaan kita semakin kuat ke depan dengan menggabungkan berbagai banyak budaya dan agama dan keyakinan agar bangsa kita tetap kokoh dan kuat dengan itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak bahwa dulu Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno itu kalau di Kliwon pasti ditunjuk yang beliau ziarah. Nah, perumusan bangunan ini itu justru di Kliwon bulan November ketika beliau ziarah. Secara kebetulan beliau kalau ke Cirebon seperti yang dikatakan Pak Kiai tadi, memang betul pakai kalau ziarah harus pakai pakaian adat. Karena beliau adalah tamu resmi Kesultanan Kanoman, tapi tanpa pengalaman pribadi. Ya, betul. Jadi Pak Presiden ketika beliau ketemu dengan Hajah Siti Garmini, kebetulan beliau adalah tokoh NU, tokoh wanita NU. Beliau menceritakan, saya minta kenang-kenangan yang kira-kira melekat dari Bapak Presiden. Saya punya lahan, dulu sawah, di belakang ini kebun melati, di belakang itu kebun melati, dulu nih. Makanya nama kampung sebelah itu namanya Kampung Melati. Dan dulu kebun melati, luasnya 500 meter. Nah, pada saat itulah Pak Karno menyebut bahwa nama masjidnya nanti Sunan Gunung Jati. Kenapa? Karena Pak Karno melihat tidak ada nama Sunan Gunung Jati di Masjid Gunung Jati. Karena Masjid Keramat di Gunung Jati itu namanya Dok Jumeneng. Artinya Dok Jumeneng ketika beliau duduk di Jumeneng jadi Sunan Cirebon. Itu sejarah. Nah, orang Cirebon mengenal bahwa ini adalah Masjid Wakaf Garmini. Karena memang ini dulu lahannya Hajah Siti Garmini yang kebetulan beliau salah seorang istri dari Keraton Kanoman. Jadi itu sejarah. Ya. Jadi bagi kami orang Cirebon, bagi kami sejarawan budayawan punya kebanggaan bahwa ada sebuah catatan yang mohon izin Pak, sekarang dilupakan kemajuan gadget Pak. Gadget ini ya perlunya Bapak tadi ya, adanya buku, adanya literasi untuk anak-anak kita ke depan Pak, supaya tidak kehilangan supaya mereka tahu dan itu sekitar. Nah, ketika saya SMA tahun 78, saya masih lihat fisik asli yang ada di kode seperti itu fisik asli. Seiring berjalannya waktu, keluarga keturunan dari Bu Garmini ini minta disebutkan nama beliau. Ya, minta disebutkan nama beliau. Memang di dalam prasasti di situ ada kepala daerah. Kebetulan pada waktu itu wali kota Cirebonnya Pak Prabowo, namanya seperti presiden kita sekarang. Ya, waktu kan wali kota. Belum presiden Pak ya. Jadi gitu gambarannya dulu ya. Ini membuktikan bahwa beliau seorang proklamator, tapi beliau juga eksis terhadap bagaimana kontribusi beliau terhadap sejarah, terhadap budaya, terhadap pemahaman agama. Ya, jadi mohon maaf kalau bapak-bapak berbicara toleransi, saya orang Cirebon boleh sombong. Jangan ajari kami orang Cirebon toleransi, karena kami sudah toleransi sebelum negeri ini ada. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jajah. Kita ini menjadi PR-nya Pemda, baik Pemda DIY maupun Pemda yang lain. Dan tadi saya sudah minta kepada Sekretaris DPRD untuk meneruskan komunikasi dengan Dinas Kebudayaan agar kemudian monumen-monumen yang luar biasa ini terus dirawat oleh pemerintah daerah. Demikian juga kami juga punya kerjasama dengan Jogja, Pak. Jadi inilah menjadi PR kita semua. Dan yang terakhir, satu pesan yang penting untuk masyarakat itu saja adalah belajar sejarah. Kita mengajak ke generasi Z untuk kemudian generasi milenial juga untuk sinau sejarah dengan cara berkunjung seperti ini. Ini kan kita berkunjung, ya, ibadahnya dapat, belajarnya juga dapat, dan juga kita bisa bertemu Pak Jajan, Pak Satori, Pak Sama, teman-teman semuanya bisa berdialog panjang. Dan harapan kita sekecil apapun, ya,
sekecil apapun tinggalan-tinggalan sejarah ini terus untuk kita kembangkan, kita berdayakan. Seperti juga kita di Jogja juga punya banyak tempat bersejarah. Saya kira itu, matur nuwun Pak Jaja, terima kasih.